warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Saiful Huda, Bapak Rahmat, para kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa menghormati rasa hormat saya, para caleg dapil 2 DPR RI, para anggota DPR yang menemani saya hadir di sini, ada Ibu Bunda, ada Ibu Dera, ada Sekjen Perempuan Bangsa Ibu Miftah berdiri, ada Wakil Bendahara Perempuan Bangsa Ibu Lisa, Ibu Ella sudah tadi berdiri sebagai anggota DPR sekaligus beliau adalah Sekjen Fataya PNU. Dan tak lupa yang saya cintai dan yang saya banggakan, seluruh kader penggerak DPR. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa bersama dengan Ibu dan Bapak semua, para kader penggerak TPS di Dapil 2 Kerawang, Kabupaten Kerawang. Luar biasa. Apalagi tadi datangnya dari jam udah capek belum? Belum. Emang hebat. Adalah kader perempuan yang hebat dan para bapak-bapak yang pemuda-pemuda yang hebat. Saya merasa terhormat hadir di sini dan sangat bangga bisa bertemu dengan saudara-saudara kalian semua. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kehadirat baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kayaknya kalau saya mau mulai enaknya pakai pantun dulu nih. Boleh saya pantun? Putih-putih semangatnya. Bunganya halus sekali. Mari pilih pasangan amin pada waktu pemilu nanti. Saudaraku sekalian yang berbahagia, kalau semuanya sudah menyatakan mendukung dan ingin mengawal pasangan amin, yang pertama saya sampaikan salam dari suami saya Abdul Muhaimin Iskandar. Salam cinta dari beliau, salam bangga dan hormat dari beliau. Kebetulan beliau setelah perjalanan dari Jawa Tengah, kemudian beliau ke Jakarta, saya pergi ke Bandung. Nah, kita nih nggak ketemu, Bu. Tapi saya bilang, saya ini mau pergi menghadiri, mendatangi para kader penggerak yang ada di
Halang. Kata beliau itu menulis, tolong sampaikan salam cinta dan hormat saya kepada mereka semua. Kata Pak Huda, kegiatan ini bergantian, ya sampai 6 hari ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan ketemu waktunya beliau juga hadir di sini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kenapa ya Pak Muhaimin mau mencalonkan diri jadi wakil presiden bersama pasangan Pak Anies Baswedan? Kenapa ya kira-kira? Kenapa ya Bu? Kenapa beliau kok sepertinya ambisi sekali? Kok sepertinya ngotot banget sih? Kalau saya tanya ke Pak Muhaimin, ngapain sih menjadi presiden? Emangnya gampang ngurus orang sak Indonesia Raya? Itu amanah loh, berat loh. Sak Indonesia Raya nggak cuma ada di Karawang, hampir ada di mana-mana, di Sumatera, di Padang. Itu semua nanti akan menjadi bagian dari tanggung jawab beliau. Saya tanya begitu, ngapain? Bukankah enak kita sudah seperti ini aja, yang tidak terlalu banyak tanggung jawabnya? Tapi apa kata beliau? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk manusia lain. Loh, emangnya selama ini kita tidak memberikan manfaat sama orang lain? Bukan tidak memberikan manfaat, kita sudah berusaha memberikan manfaat, tetapi rasa-rasanya kurang besar, kurang luas, kurang jauh jangkauannya. Bayangkan, waktu itu Pak Muhaimin, sekarang ini Pak Muhaimin hanya jadi wakil ketua DPR. Jadi tugasnya adalah mengawal undang-undang, bagaimana undang-undang itu pro pada rakyat. Nah, kalau yang menentukan itu kebijakannya bukan DPR, tapi kadang-kadang bersama pemerintah. Pelaksananya ada di pemerintahan. Kalau misalnya ini Pak Muhaimin itu mau membantu saudara atau tetangga yang sedang sakit, kita bikin kegiatan baksos. Paling kalau kita kasih bantuan baksos itu seberapa sih? Kecil sekali, paling cuma ya seketek gitu ya, 100-200 orang, 300 orang, yang banyak. Tapi melalui pemerintahan bisa bersama anggota DPR menentukan kebijakan yang pro rakyat, tinggal tanda tangan seluruh Indonesia akan menikmati kemakmuran atau menikmati apa yang kita inginkan dari kemaslahatan untuk rakyat. Itu kata beliau. Beliau juga mendapatkan mandat dari Partai Kebangkitan Bangsa saat Kongres, diperintahkan oleh partai untuk maju
pada kesempatan Pilpres di 2020. Jadi ini bukan keputusan semata-mata Pak Muhaimin sendiri, tapi ini amanat Kongres dari Partai Kebangkitan Bangsa. Selain amanat, apa juga yang menjadi landasan? PKB itu didirikan oleh para ulama Nahdlatul Ulama. Para ulama NU, ulama NU itu di atasnya para pimpinan yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari telah memberikan sumbangan kepada negara kita, berkontribusi untuk memerdekakan negara Republik Indonesia. Jadi beliau adalah founding fathers bersama Pak Karno, para ulama, Bung Tomo, dan para pahlawan Indonesia yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, menjadikan Indonesia merdeka, sehingga pada hari ini kita senang di sini, ketemu di sini, kita tidak dalam keadaan berperang. Ini satu nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah. Apa kata para ulama setelah bangsa kita ini merdeka? Untuk apa kemudian kemerdekaan itu? Para ulama ingin memastikan bahwa negara Indonesia ini harus menjadi negara yang baldatun thayyibatun rabbun, rakyatnya harus sejahtera, adil, semuanya merasakan kemakmuran dan kesejahteraan. Sementara ini kita mendengar begitu besarnya potensi Republik Indonesia, kekayaan alamnya berlimpah, luar biasa potensinya, tapi hanya dikuasai oleh segelintir orang yang kita sebut oligarki. Nah, Pak Muhaimin dan Pak Rashid Anies Baswedan, Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar ingin sekali bahwa cita-cita kemerdekaan ini yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ingin menciptakan negara ini adil, makmur, sejahtera itu bisa terwujud. Nah, saya tanya, sekarang apakah cita-cita itu sudah terwujud atau belum? Masih belum? Belum? Kenapa kok belum? Kenapa belum? Apa yang belum? Apa yang kurang? Kan Pak SBY sudah melakukan pembangunan, Pak Jokowi sudah berusaha juga melakukan pembangunan. Tapi kenapa masih ada yang belum kita rasakan kemakmuran itu? Contohnya apa, Bu? Apa? Apa? Beras mahal, sembako mahal. Kenapa kok nggak bisa mahal ya? Kenapa? Kan kita katanya itu apa tuh kalau kata bumbu itu? Bumbu ya. Bukan hanya kolak. Ya. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat
Orang bilang tanah kita tanah sudah, orang kayu dan batu jadi tanaman. Nah, kalau ada lagu seperti itu, kira-kira fakta atau bukan fakta? Kekayaan kita ini amat luar biasa. Itulah kemudian yang menjadi titik keprihatinan Pak Anies Rashid Baswedan dan Pak Muhaymin Iskandar. Kenapa? Bukan berarti Pak Jokowi tidak berusaha, bukan berarti Pak SBY tidak berusaha. Tetapi kok kenapa Pak SBY 10 tahun, Pak Jokowi 10 tahun, sudah 20 tahun kita masih impor beras? Ini yang bikin mahal itu karena impor. Ketika negara impor sudah tidak bisa lagi menyediakan dan mengirim berasnya, kita menjadi kewalahan. Akhirnya persediaan beras kita ini terbatas, yang membuat beras itu menjadi mahal. Nah, kalau sudah mahal, kenapa kita tidak bisa membuatnya di negara kita sendiri? Katanya tadi negara kita mau kaya dan batu jadi tanaman. Kenapa tanah seluas Indonesia ini tidak akan bisa mencukupi pangan Indonesia? Inilah yang ingin diusahakan, diikhtiarkan oleh Pak Anies Rashid Baswedan dan Pak Muhaymin Iskandar. Bagaimana kita tidak tergantung pertanian kita, pangan kita di negara lain. Jadi apa yang dia harus lakukan? Kan sudah diusahakan oleh para presiden sebelumnya. Berarti kita harus berpikir out of the box, berpikir di luar kebiasaan, harus cari terobosan, harus berani, harus melakukan perubahan. Melakukan apa? Perubahan cara bekerja, perubahan cara berpikir, perubahan mana yang menjadi prioritas. Sekarang jalan layang sudah banyak, apa masih mau ditambah? Mungkin sekarang waktunya kita berpikir bagaimana SDM ke depan. Sumber daya yang harus kita kuatkan. Kita mulai dari mana? Dari keluarga, dari anak-anak kita. Kita lakukan pendidikan yang benar-benar kualitas. Maka dana pendidikan yang 20% sekarang harus ditambah lagi supaya akses pendidikan dan kesempatan pendidikan warga bangsa bisa dinikmati semua dan bisa menghasilkan para SDM anak-anak yang berkualitas yang bisa bersaing dengan negara lain dan bisa menghidupkan yang misalnya jurusan pertanian, ya dia harus bisa menghidupkan pertanian di Indonesia. Benar nggak? Nah, itulah yang menjadi cita-cita politik pasangan Andi. Terus cita-cita ini akan sia-sia kalau kita berdiam diri, tidak membantu beliau berdua untuk memenangkan beliau berdua di Pilpres 2024. Karena kalau sampai kesempatan ini lewat, maka kita tidak akan lagi mempunyai kesempatan ke depannya di pemilu. Kesempatannya akan menunggu 5 tahun lagi. Ya, kita akan berkelanjutan seperti kemarin. Tidak seperti yang diinginkan, kita ingin melakukan
terutama di kalangan perempuan tingkat stunting masih tinggi, kekerasan perempuan masih banyak, terus belum apalagi risiko ibu hamil, menyusui itu masih banyak yang harus kita perhatikan. Ini tidak ada lain, maka harus kita lakukan perubahan. Kalau saya bilang perubahan, kalau saya bilang amin. Perubahan. Perubahan. Bapak Ibu sekalian, saya hormati. Itulah penting kita tahu. Untuk itu maka Pak Muhaimin dan Pak Anies Baswedan sangat tergantung sekali Bapak Ibu semua. Sangat berharap sekali karena kita tahu antara Pak Muhaimin ini tidak Allah, tidak sekaya pasangan yang lain. Jadi fasilitasnya juga bukan terbatas. Makanya semangat kita harus kuat. Kita mau menjadi muslim yang kuat atau muslim yang lemah? Kita mau menjadi warga Nabi yang santai, diam-diam saja di rumah, atau kita menjadi warga Nabi yang aktif, yang akan menjaga dan mengamankan pemilu di 2024 ini? Itu semua tergantung pilihan. Kalau kita berpikir Pak yang namanya presiden, wakil presiden, kalau kita percaya dengan ketentuan Allah, dan Allah, itu gak ada catatannya di sana, ya kan? Siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi wakil presiden, itu gak ada catatannya. Terus kalau udah ada catatannya itu, kita masa mau diam aja, Bu? Ya udah, ngapain? Gak usah jaga TPS, gak usah datang ke tempat pemilu. Kan udah semuanya ditentukan oleh Allah. Kita tahu siapa pemilihnya dan siapa yang jadi presiden dan wakil presiden. Tapi Allah tidak menghendaki seperti itu. Tugas kita itu, kata Nabi Muhammad, adalah berikhtiar maksimal, berusaha maksimal. Urusan hasil adalah prerogatif Allah. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kita kalau kita tidak ingin merubahnya sendiri. Maka kita harus menjemput takdir kita. Takdir kita apa? Kita ingin perubahan. Kita ingin ganti pemimpin. Itu takdir yang harus kita jemput. Itu takdir yang harus kita usahakan. Bukan kita menjadi perempuan yang lemah di rumah nonton sinetron, di akhir tidak ingin. Saya yakin perempuan-perempuan yang lemah hebat ini, perempuan-perempuan yang militan, kita bersatu bersama bagaimana kita bisa memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Pak Muhaimin. Setuju? Jadi sekali lagi saya sangat berharap, sangat bergantung dengan usaha dari kita semuanya. Apakah nanti kita ingin membiarkan, misalnya di dalam TPS itu harus kita pastikan ini penghitungannya dengan apa enggak. Kalau ada yang nggak benar foto, kita laporkan ke Bawaslu. Jangan nungguin TPS sambil
buka handphone, nggak tahu tuh yang hitung-hitung keliru-keliru, gitu kan? Jadi harus dipastikan, jangan dibiarkan. Nungguin TPS itu bukan nungguin kotak suara gitu ya. Nungguin penghitungan itu bukan sambil ngobrol, tapi mendengarkan, mencermati, mencatat. Setelah dicatat nanti akan kita kumpulkan. Kalau terjadi kecurangan, maka kita tahu nih runtunannya. Kawan dapatnya 10.000, kok tulisannya cuma 50.000, kita bisa protes. Tapi kalau kita tidur, kita nggak bisa protes. Setelah kita foto, kita kan nanti kita akan berganti. Pasti nanti akan dilaporkan hasil rekapitulasi kita. Jangan sampai setelah dihitungan manual, kemudian masuk ke hitungan apa namanya elektronik ya. Nah, itu seluruh Indonesia kemudian ini berubah. Nah, kalau ada terjadi kecurangan seperti itu, kalau kita punya datanya runtut kilo, suaranya pertama dari kecamatan segini, pertama dari desa segini, kecamatan segini, kemudian provinsi segini, pusat segini, hasilnya segini, kita punya datanya semua komplit karena ada catatannya, ada fotonya. Inilah yang disebut dengan kader-kader yang militan. Sekarang Bapak Ibu semua ingin menjadi kader yang militan atau kader yang tidak militan? Untuk apa sih? Ya untuk memastikan itu. Karena kenapa kok kita mau memastikan? Kita pengen menang. Ibu-ibu sudah, bapak-bapak sudah dari pagi sampai sore ini meninggalkan anak, meninggalkan keluarga, meninggalkan tugas pekerjaan yang lain. Kalau ujungnya sampai ada yang terlewat hanya karena kita tidak serius, sia-sia kita di sini. Benar kan? Jadi sekali lagi saya minta, apakah Bapak dan Ibu siap menjadi kader yang militan? Apakah Bapak Ibu semua siap memenangkan? Amin. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan ini yang penting niatnya ya. Innama a'malu semua tergantung dengan niatnya. Kita niat memperbaiki keadaan, kita niat bisa nanti bisa memberikan kemaslahatan yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya. Kita ingin perubahan, kita ingin merubah nasib kita, kita ingin menjemput takdir kita. Semoga Allah memberikan ridho kepada kita semua. Saya kira hari dan sore ini juga sudah lelah, maka saya juga akan pamit dan undur diri. Tapi sebelum pamit saya juga mau kasih pantun sekali, boleh? Bunga cempaka, bunga kamboja, tumbuh serentak di halaman muka. Pasangan amin seias kata akan membawa perubahan yang merata. Satu lagi boleh? Pulau Sumbawa banyak mutiaranya, dipakai perhiasan anak remaja. Anies Baswedan santun berwibawa akan memimpin rakyat agar sejahtera. Pulau Bali tujuan wisata, pantainya indah luar biasa. Anies Muhaimin akan memimpin kita. Mari kita doakan bersama-sama.
pahala kalau sunnah itu. Tapi yang wajib adalah memenangkan. Amin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.